akan membuka atau melepas lapisan arinya ya, seperti ini. Nah, sahabat bisa lihat ya, ada 2 lapisan. Nah, jadi seperti ini sahabat kartu vaksinnya ya. Baik, kita buka aplikasinya dulu ya. Di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, kita buka. Kita tunggu sebentar ya. Oke, jika sudah terbuka, kita pilih menu New Document ya. Kita klik OK. Nah, ini tampilannya ya. Kita ubah terlebih dahulu untuk satuan ukurannya ya. Di sini milimeter, kita ubah menjadi sentimeter. Kemudian untuk tampilan kertasnya ya, kertas ID card yang biasa digunakan untuk mencetak kartu vaksin itu adalah untuk lebarnya 20 cm ya. Kemudian panjangnya 30 cm. Kita enter. Nah, ini adalah ukuran kertas ID card ya, atau kartu vaksin. Langkah selanjutnya ya, sebelum kita mengimport atau mengambil file sertifikat vaksinnya, kita akan membuat kotak bantu terlebih dahulu ya. Nih, kita menggunakan menu rectangle tools ya yang ada di sebelah kiri. Nah, kita klik ya, kemudian kita klik, tahan dan tarik, lepas. Nah, ini ya, kemudian kita buat ukurannya menjadi panjangnya itu 10 cm, kemudian lebarnya 6 cm seperti ini ya. Nah, ini kita akan menduplikasi atau mengcopy ya sebanyak 10 buah. Jadi nanti satu lembar kertas ini akan jadi 5 buah kartu vaksin ya. Nah, kita akan menduplikat. Caranya kita pilih menu objek ya, kemudian pilih transformation dan pilih position. Karena saya sudah membukanya, maka saya tinggal ini ya, mengarahkan di sebelah kanan ini ya. Kita pilih yang middle right. Kita akan menduplikat ke kanan terlebih dahulu. Kita klik, kemudian kita pilih klik apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita seleksi objeknya. Kita akan menduplikasi ke bawah ya, sebanyak 5 ya. Kita pilih yang lower center. Kita klik, kemudian kita klik apply. 1 2 3 4 5. Nah, ini ya. Kemudian kita seleksi objek semuanya. Kita pilih group objek ya, kita group. Kita klik. Nah, kemudian kita posisikan di tengah ya. Ini kan belum terlihat pas di tengah ya, antara kertasnya, ukuran kertas dengan objek kotaknya. Nah, supaya dia posisinya pas di tengah, kita tekan tombol P yang ada di keyboard PC atau laptop kalian ya. Kita tekan P. Nah, seperti ini. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Kemudian kita ungroup kembali ya, ungroup objeknya, kotak ini kita pisah-pisahkan. Nah, tujuannya apa kita membuat kotak ini? Supaya nanti file sertifikat vaksinnya itu lurus ya, pas berada di kotak masing-masing ini ya. Jadi ukurannya sesuai ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mengimport file kartu sertifikat vaksinnya ya. Pilih import ya, import.
Nah, di sini saya sudah ada 10 sertifikat vaksin ya, terdiri dari dosis pertama dan dosis kedua. Nanti dari 10 file ini akan menjadi 5 kartu vaksin ya. Ini kita import satu-satu ya. Dan kita import lagi 2, kita import lagi 3, import lagi 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langkah selanjutnya kita buat ukuran ya, ukuran sertifikat vaksinnya ya, sesuai dengan ukuran ID card, yaitu untuk panjangnya 8,6, kemudian lebarnya 5,4. Iya, kita enter. Nah, ini kemudian semua file sertifikat vaksin ini kita buat ukuran yang sama, ini 8,6 dan 5,4. Supaya lebih cepat, kita klik objek filenya, kemudian kita tekan alternatif E dan R gitu ya. Ulangi dulu, ukurannya 8,6, lebarnya 5,4, enter ya. Nah, ini kita buat ukuran sama ya. Supaya cepat, kita klik objeknya, tekan alternatif ER, alternatif ER, alternatif ER. Nah, begitu ya, supaya lebih cepat, biar ukurannya sama, alternatif ER. Nah, ini kemudian file-file ini kita masukkan di dalam kotak-kotak yang sudah kita buat tadi ya, supaya dia posisinya center ya, di tengah-tengah. Caranya kita klik file sertifikat vaksinnya, kemudian tekan tombol shift dan tahan ya, kemudian klik klik objek kotaknya. Nah, setelah itu kita tekan tombol C dan E ya. Saya ulangi, klik objeknya, kemudian tekan shift, tahan ya, kemudian kita klik objek kotaknya, kemudian tekan C dan E ya. Diulangi semuanya ya, biar posisinya di tengah, pas tengah-tengah ya, seperti ini. Ya, kemudian kita langkah selanjutnya akan ini ya, mengedit ukuran tulisan ya dengan kotaknya ini supaya lebih besar ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat warnanya agak lebih cerah ya, terlihat lebih bagus ya. Jadi dua itu, kita akan mengedit tulisan supaya lebih besar, kemudian kita edit warnanya supaya terlihat lebih menarik ya, lebih cerah. Nah, ini kita akan membuat garis bantu dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi ukuran kotaknya ini ya, supaya dia tidak tidak sembarangan ya ininya, ukurannya ya. Kita buat garis bantunya seperti ini. Nah, kemudian kita buat kotak bantu ya, rectangle tool,
supaya posisinya di tengah-tengah. Misalnya kita akan membuat kotaknya ini, kita akan melebarkan seperti ini ya, ukurannya ya, sebesar ini panjangnya ya. Nah, ini kita posisikan di tengah dulu. Kemudian ini kita copy ya, tahan tombol shift, tekan tombol shift dan tahan, kita geser, klik mouse sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita buat posisi di tengah-tengah. Kita tahan shift, tombol shift, tekan, tahan dan klik tombol klik objek sertifikatnya. Kemudian tekan tombol C. Oke. Nah, tinggal kita atur garis bantunya ya, posisikan di sisi-sisi kanan dan kiri kotak-kotak yang kecil yang kita buat ini ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita hilangkan ya, hilangkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat warnanya lebih cerah dulu ya. Jadi kita buat lebih menarik. Ya, ini kotak-kotak ini bisa kita hilangkan ya, karena sudah posisinya sudah pas ya. Jadi kotak bantu ini sudah bisa kita hilangkan. Kemudian langkah selanjutnya kita seleksi objek sertifikat vaksinnya ya. Kemudian kita pilih menu bitmap, kemudian convert to bitmap ya. Kemudian resolusinya saya pakai yang 500 ya. Kalian bisa juga pilih yang 300 ya. Saya menggunakan 500. Kemudian color modenya CMYK color 32 bit ya. Kita klik OK. Nah, jika sudah, pilih menu efek ya, efek, pilih adjust, kemudian pilih brightness, contrast, intensity. Kita klik, tunggu sebentar. Nah, di sini brightness-nya saya menggunakan min 11 ya, kemudian kontrasnya nilainya 11 dan intensity-nya adalah 6. Klik OK. Kemudian kita ulangi lagi ya, brightness, kontras ya, dengan nilai yang sama ya. Kita lihat perubahannya, warnanya. Nah ya, sudah mulai terlihat ya. Kita klik OK. 2. Kemudian kita bisa ulangi lagi, adjust brightness, contrast ya, dengan nilai yang sama. Kita lihat perubahannya. Nah ya, perubahannya sudah cukup ya, 3 kali saja. Ini biasanya saya sebanyak 3 kali ya, sudah cukup ya, sudah cukup terlihat cerah atau menarik ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengedit tulisannya ya, supaya agak lebih besar ya. Kalau aslinya kan ini kecil, jadi kalau kita cetak seperti ini saja, jadi dia tulisannya itu kurang jelas, maka kita akan mengeditnya ya supaya terlihat jelas. Ini kita bisa menggunakan kotak bantu rectangle tool ya. Nah, ini kita buat kotak seperti ini ya. Jadi nanti yang akan kita berbesar ini ya, sertifikat ini diberikan kepada sampai dengan kotak ini saja. Untuk yang lain-lainnya kita biarkan saja ya. Ini bisa kita atur.
Kemudian kalau sudah, bisa kita pencet tombol shift, kemudian kita klik objek sertifikatnya, kemudian kita pilih menu intersect ya. Nah, seperti ini kita geser dulu, tahan tombol shift ya, kita geser ke kanan. Nah, ini ya bisa kita besarkan ya. Caranya kita arahkan kursornya di ujung ini ya, kemudian tekan tombol shift, tahan ya, dan kita tarik. Nah, jadi kanan kiri sama ya. Nah, gunanya garis bantu ini supaya untuk ini ya, batasan kotaknya ini ya, jangan lebih atau kurang, jadi supaya sama. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga kita bisa atur ya, angkanya sama, kita intersect, kita perbesar. Oke. Kemudian ini semua kita edit dengan langkah-langkah yang pertama tadi, yang 1 2 3 4 ini ya, kita ulangi. Kita bisa ulangi ya. Kita ulangi. Oke, ini saya anggap selesai ya sampai bawah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ini ya, kita akan mengetik ulang nama ini ya. Kalau aslinya ini seperti ini ya, jadi kurang jelas ya. Jadi saya ambil atau saya copy font yang sudah saya buat ya. Nanti sahabat bisa mengambil filenya ini ya di deskripsi ya, nanti saya buatkan linknya ya. Ini saya copy, paste. Oke, nah seperti ini. Saya geser dulu. Kemudian kita buat backgroundnya ini ya. Kita akan background ini kita gunakan untuk menutup nama bawaan aslinya ini ya, tulisan aslinya ya. Ini kita klik objeknya, intersect. Ini kita tarik ke bawah supaya menutup. Oke,
Ini kita geser dulu. Nah, ini bisa kita masukkan ya. Kita atur. Nah, misalnya seperti ini ya. Tinggal kita edit ya. Namanya, kemudian nick dan tanggal lahir ya, posisikan di tengah misalnya ya, kemudian tanggal lahirnya seperti ini. Jika sudah, ini kita tarik ke bawah lagi ya, supaya menutupi tulisan yang lama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan terlihat lebih jelas, lebih besar ya. Jadi kalau dicetak juga tulisannya terbaca dengan jelas. Kemudian langkah selanjutnya ini juga kita buat yang untuk dosis pertamanya ya, sama dengan langkah yang di dosis kedua tadi. Kita intersect, kita ambil backgroundnya ya untuk menutupi tulisannya. Ini kita tarik, kita geser. Nah, ini tulisannya, ini kita bisa copy saja ya. Ya, kita geser, tahan tombol shift supaya lurus, kemudian klik kanan mouse. Nah, seperti ini ya. Ini kita atur, kita geser. Kemudian yang background biru ini kita turunkan ya, untuk menutupi tulisan yang lama ya. Kita atur, oke ya, jadi seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi nanti untuk kartu vaksin kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini langkahnya seperti yang saya contohkan di awal tadi ya. Contoh yang kartu vaksin pertama ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya anggap sudah selesai ya ininya untuk mengeditnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan proses pencetakan ya. Nah, sebelum pencetakan penting ya. Jadi ini kita jangan lupa kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita group. Nah, ini yang kita perlu ini ya, mirror horizontal. Jadi sebelum dicetak, posisikan filenya itu adalah kita mirror ya, kita balik. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita proses cetak ya. Pilih menu file, kemudian print preview. Oke, kemudian di sini ada pilihannya ya, kita klik. Nah, di sini printernya menggunakan printer apa ya? Saya menggunakan printer Epson L310 series. Oke, kemudian menu preference-nya kita klik ya. Di sini ukuran dokumennya kita klik, kita pilih ditentukan pengguna ya, karena kita sesuaikan dengan ukuran kertas ID card ya, yaitu untuk lebarnya 200 mm ya, kemudian tingginya 300 mm. Oke, kemudian orientasinya potret tetap ya. Kemudian jenis kertasnya ini ada Epson Matte, Epson Premium Glossy ya. Jadi bisa menggunakan matte atau premium glossy. Saya biasa menggunakan yang Epson Premium Glossy. Kemudian kualitasnya ada yang standar atau tinggi ya. Nah, saya menggunakan yang tinggi. Jika sudah, kita klik OK. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita cetak, kita print ya, dengan mengklik tombol print ini. Jadi tinggal kita print ya. Baik,
langkah selanjutnya kita akan ke tahap proses pencetakan ya. Nah, ini kertas ID cardnya ya. Jadi jangan sampai terbalik, kita pastikan ya dengan cara mengelopek di bagian ujung kertasnya ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian yang terkelupas itu berada di belakang ya. Jadi bukan yang di bagian yang akan kita cetak ya. Jadi jangan sampai salah ya. Ya, kita tunggu. Nah, ini proses pencetakannya ya. Nah, jadi untuk merek kertas ID card atau kartu vaksin ini saya menggunakan merek Coral ya. Jadi sahabat bisa menggunakan merek-merek yang lain ya, seperti Blueprint ya, atau menggunakan merek ePrint. Kita tunggu sampai selesai proses pencetakannya. Kemudian untuk tinta yang saya gunakan ya, tinta jenis art paper ya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mencetak ID card atau kartu vaksin dan lain sebagainya ya, nah itu sebaiknya menggunakan tinta jenis art paper atau pigment, atau mau lebih bagus lagi menggunakan mesin laser ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan tinta jenis itu ketahanan atau bisa lebih awet ya warnanya ketimbang sahabat menggunakan tinta printer biasa ya. Jadi saya sarankan menggunakan tinta art paper ya, jenis art paper atau jenis pigment. Lebih bagus lagi menggunakan mesin laser ya, supaya ID card atau kartu vaksinnya bertahan lama ya, lebih awet daripada menggunakan tinta printer biasa. Ya sahabat, ini sudah selesai ya proses pencetakannya. Hasilnya seperti ini ya. Nanti setelah ini kita akan langkah selanjutnya ya. Baik sahabat, selanjutnya kertas overlay yang sudah kita cetak tadi kita lipat seperti ini ya. Diusahakan rata ya. Kemudian ini ada kertas PVC nya ya, ini kita potong menjadi dua bagian ya. Kita bisa menggunakan penggaris ya, dengan ukuran lebarnya 10 cm dan panjangnya 30 cm ya. Kita garis, kemudian setelah itu kita potong dengan menggunakan gunting ya. Oke, setelah itu langkah berikutnya kita akan menempelkan kertas overlay-nya di kertas PVC-nya ya. Tapi sebelumnya kita akan membuka lapisan plastiknya dulu ya, yang ada di bagian sisi-sisi kertas PVC-nya ya.
Ini agak sedikit sulit. Nah, kita kelupas ya lapisan plastik. Oke. Usahakan jangan sampai kotor ya kalau sudah dibuka. Kemudian kalau sudah ya, kita bisa menempelkannya ya seperti ini. Nah, diusahakan rapat ya. Nah, kita bisa merapatkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita bisa potong sisa PVC-nya ya. Ini bisa kita gunakan lagi ya jika kita mencetak 2 buah kartu vaksin ya, seperti ini. Kemudian sahabat, selanjutnya setelah kita menempelkan, kita akan melaminating ya. Nah, ini saya menggunakan mesin laminating Joico ya. Namun sebelumnya kita pastikan dulu lampu indikator merahnya sudah menyala ya, artinya sudah bisa digunakan. Ini bisa kita tunggu ya. Oke, nah ini sahabat, kartu vaksinnya yang sudah kita laminating. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memotong dengan menggunakan mesin plong ya. Nah, kita upayakan ke kanan kiri, kemudian atas bawahnya sama ya. Nah, lalu kita bisa potong ya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya sama ya, kita upayakan sama atas bawah, kanan kiri ya, seperti itu. Oke, langkah terakhir ini sudah jadi ya sahabat. Langkah terakhir kita akan membuka atau melepas lapisan arinya ya, seperti ini. Nah, sahabat bisa lihat ya, ada 2 lapisan. Nah, jadi seperti ini sahabat, kartu vaksinnya sudah jadi. Oke, nah, terima kasih sudah menonton. Dukung terus, jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.